Pasca pertarungan tersebut, mereka semua pun berkumpul untuk melakukan evaluasi. Para murid Sri Lanka meminta maaf karena sepanjang pertarungan mereka telah banyak melakukan kesalahan. Namun Master Shao mengungkapkan kalau ia cukup puas dengan pertarungan yang mereka sajikan. Pasalnya dari awal saja tim Sri Lanka bisa dengan lancar menguasai jalannya pertarungan meski lawan mereka rata-rata berada di level lebih dari 35. Ia juga menegaskan mengenai keputusan tim untuk hanya menyisakan Tangsen berduel seorang diri di puncak pertarungan adalah keputusan yang tepat. Mengingat saling percaya juga merupakan salah satu bentuk dari sebuah kerjasama tim. Waktu pun terus berlalu. Setiap hari para murid Akademi Sri Lanka menghabiskan waktu latihan mereka untuk bertarung di atas arena pertarungan roh. Mereka pun juga selalu menang dalam setiap pertempuran yang membuat nama mereka semakin naik. Kehebatan mereka menggema di seluruh penjuru kota sehingga banyak warga kota yang sangat mengidolakan dan mendukung mereka pada setiap pertempuran. Ketika memasuki pertarungan ke-28, Master Shao kembali mendaftarkan para murid Akademi Sri Lanka untuk segera mendapatkan lencana peraknya. Karena jika hari ini mereka berhasil menang, maka sudah pasti mereka akan mencapai rank tersebut. Namun saat panitia pendaftaran tahu kalau yang Master Shao daftarkan adalah 7 monster Akademi Sri Lanka, ia menjadi sangat excited dan bergegas mengantarnya untuk menemui penyelenggara arena pertarungan roh. Dimulailah pembicaraan mereka. Si penyelenggara mengungkapkan kekagumannya terhadap murid-murid Sri Lanka yang mengukir sejarah baru di tempatnya sebagai tim yang paling lama mendapatkan win streak atau kemenangan beruntun, padahal sebagian anggota tim bahkan belum mencapai level 30. Oleh karena itu, ia menawarkan sebuah kesepakatan dengan Master Shao untuk mengikut sertakan para muridnya tersebut mengikuti turnamen di arena pertarungan pusat. Jika Master Shao sepakat, maka hari ini juga orang tersebut akan memberikan lencana perak untuk tim Sri Lanka. Kemudian si penyelenggara menceritakan masalah sebenarnya yang tengah ia hadapi. Dalam aturannya, setiap arena cabang harus mendelegasikan tim terbaik mereka untuk mengikuti turnamen di arena pusat. Dan sebelumnya yang ia delegasikan adalah tim petarung Badak Gila. Menurutnya untuk saat ini, tim petarung Badak Gila merupakan tim terbaik yang ia miliki. Namun timnya tersebut kalah telak sehingga ia mengalami kerugian yang sangat besar karena dalam pertarungan yang diselenggarakan banyak uang yang harus dipertaruhkan. Berdasarkan analisisnya, penentu kemenangan dari sebuah tim bukan cuma masalah level, melainkan kombinasi kekuatan roh pelindung dari masing-masing anggota tim yang saling mendukung satu sama lain. Menurutnya, tim 7 monster Sri Lanka memiliki hal tersebut. Selain itu, kemenangan tim Sri Lanka sebanyak 27 kali berturut-turut sudah cukup untuk membuktikan kalau mereka memanglah sebuah tim yang sangat kuat. Sehingga dengan alasan itu, ia berencana menjadikan mereka sebagai delegasi berikutnya dengan imbalan sejumlah koin emas. Setelah Master Shao melihat daftar anggota tim yang akan menjadi lawan murid-muridnya, tanpa pikir panjang ia pun menyepakatinya. Setelah itu Master Shao mencoba mendiskusikannya dengan Pak Kepala Akademi Flander. Awalnya Flander menyayangkan keputusan Master Shao yang terlihat terburu-buru menyepakatinya begitu saja. Namun setelah Master Shao menjelaskan bahwa imbalan yang ditawarkan mencapai 10.000 koin emas, jumlah yang sangat fantastis untuk memperbaiki perekonomian akademi, semuanya pun langsung sepakat. Lagi pula menurutnya ini akan menjadi sebuah latihan yang sangat bagus bagi tim Sri Lanka. Mereka lalu mulai menginvestigasi kemampuan dari para anggota tim yang akan menjadi lawan mereka. Tim ini berasal dari Akademi Tiandu. Ketua tim bernama Yu Tianfeng, level 39 dengan kekuatan roh pelindung naga petir biru. Wakil ketua bernama Du Guyan, level 38 dengan kekuatan roh pelindung ular giok. Anggota pertama bernama Osler, level 36 dengan kekuatan roh pelindung macan tutul. Anggota kedua bernama Si Lingling, level 35, tipe support dengan roh pelindung bunga apel. Anggota berikutnya adalah Simo bersaudara dengan kekuatan roh pelindung penyu hitam. Sementara anggota terakhir bernama Yu Feng, kekuatan roh pelindung siulan burung angin dengan level 36. Master Shao kemudian mengatakan akan mengizinkan Tangsen menggunakan tulang rohnya, namun tidak dengan senjata rahasianya. Menurut perhitungan Master Shao, persentase kemenangan dari tim Sri Lanka tak lebih dari 30% karena selain kuat dari segi kemampuan individu, lawan mereka juga merupakan tim yang memiliki komposisi begitu lengkap. Ia lalu menyarankan agar para murid mewaspadai ketua dan wakil ketua dari tim lawannya. Karena kekuatan roh pelindung naga biru yang dimiliki Yu Tianfeng adalah jenis paling kuat dari semua jenis hewan buas. Wakil ketua yang bernama Du Guyan juga harus diwaspadai karena roh pelindung ular giok merupakan tipe pengendali yang menggunakan racun yang sangat mematikan. Dalam sejarah dunia dahulu, hanya satu orang Master Roh yang memiliki pengendali racun terkuat yang bisa jadi Du Guyan adalah keturunannya, mengingat sama-sama memiliki roh pelindung ular giok. Ning Rongrong kemudian mengungkapkan mengenai Si Lingling, tipe support yang memiliki teknik healing area, memiliki kekuatan penyembuh yang sangat menakjubkan. Sehingga dengan komposisi tim yang nyaris sempurna, nampaknya ia ragu kalau Sri Lanka punya kesempatan. Namun Tangsen masih yakin kalau Sri Lanka bisa menang.
sisi lain, anak-anak Akademi Tiandu juga tengah membahas tim yang akan menjadi lawan mereka berikutnya. Namun mereka sangat percaya diri mau siapapun lawannya pasti dengan mudah bisa mereka kalahkan. Tak lama setelah itu datang guru mereka yang justru mengatakan kalau musuh kali ini tidak akan bisa dianggap enteng karena mungkin memiliki kekuatan yang sepadan dengan mereka. Tim tersebut bernama 7 Monster Sri Lanka dengan kemenangan 27 berturut-turut dan baru saja mendapatkan lencana perak. Sebelum pergi, sang guru berpesan jika tim Tiandu berhasil menang, ia melarang keras untuk menyakiti serius murid-murid Sri Lanka. Termasuk jika nanti mereka sampai terkena racun Duguyan, maka setelah pertarungan Duguyan harus memberikan penawarnya. Ia menambahkan akan memberitahukan alasannya nanti setelah pertarungan. Singkat cerita, kedua tim berjalan memasuki arena yang begitu megah dengan kapasitas 20.000 penonton. Tidak heran mengingat pagelaran ini merupakan yang terbesar di kota. Kemudian mulailah mereka saling menunjukkan kekuatan roh pelindungnya masing-masing. Tim Sri Lanka melakukannya secara bergantian sekaligus untuk membentuk dan merapatkan formasi mereka. Begitu pula dengan tim Akademi Tiandu. Tentu yang menjadi sorotan utama adalah sang ketua yang bernama Yu Tianfeng, pemilik kekuatan roh pelindung istimewa, yakni naga petir biru. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tim ini memiliki komposisi yang sangat lengkap. Mereka punya serangan terkuat, pergerakan tercepat, pertahanan sempurna, serta tipe support terbaik. Daimubai memulai serangan pertamanya, berniat menghancurkan pertahanan lawan terlebih dahulu. Sayangnya ia tak cukup kuat untuk bisa menembusnya. Kemudian Tianfeng langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan Daimubai menggunakan skill pertamanya, yaitu serangan cakar petir. Kilatan dari tekniknya tersebut bahkan dapat menyilaukan seluruh arena. Beruntung Tangsen bertindak cepat untuk menarik jauh Daimubai sehingga ia terhindar dari serangan fatal tersebut. Giliran divisi penyerang dari tim Sri Lanka yang maju untuk melancarkan serangan guna mengobrak-abrik formasi lawan. Sementara Tangsen sejauh ini masih mengambil peran sebagai pendukung dari jarak jauh. Bahkan teknik yang Tangsen gunakan cukup untuk membuat Tianfeng terpukau karena Tangsen bisa dengan mudah mengendalikan rumput biru perak seolah-olah sudah menjadi tangan dan kakinya. Terlebih lagi ia sanggup menggunakannya untuk mengendalikan beberapa anggota tim dalam waktu yang bersamaan. Kali ini Yu Tianfeng lah yang telah salah perhitungan. Dengan tindakannya yang terlalu gegabah menyerang Tangsen justru membuatnya masuk ke dalam perangkap tim Sri Lanka. Sekilas kita juga diperlihatkan flashback saat Tangsen memimpin diskusi pembahasan rencana pertarungan bersama timnya. Ia berpikir kalau nyawa dari tim musuh berada di ketuanya. Karena kekuatannya yang sangat spesial tentu membuat Tianfeng akan sangat percaya diri, sehingga hal ini bisa dimanfaatkan Tangsen untuk memberinya perangkap. Di luar arena, Master Xue juga sangat mengagumi keahlian Tangsen dalam menyusun strategi, menjadikan Daimubai sebagai umpan, kemudian menggunakan rumput biru peraknya untuk menyelamatkannya. Namun tujuan sebenarnya adalah untuk menarik perhatian Tianfeng agar menyerang Tangsen dan memasukkannya dalam jebakan. Dengan ini sedari awal pihak Sri Lanka lah yang menguasai jalannya pertarungan. Di dalam jebakan tersebut, tim Sri Lanka terus menggempurnya dengan serangan Phoenix dari Mang Houjun. Sedangkan Tangsen berusaha mencari kesempatan untuk mengikatnya. Sementara anggota tim Tiandu yang lain hanya bisa membantu doa karena terhalang dinding api yang dibuat oleh Mang Houjun. Ketika Tianfeng mencoba mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan diri, di sisi lain Daimubai sudah bersiap dengan serangan gelombang harimau penghancurnya. Menyaksikan Tianfeng terluka parah, wakil ketua Duguyan sangat emosi sehingga ia ingin mengakhiri pertempuran dengan serangan racun dari teknik ular giok. Hal ini sempat membuat guru mereka khawatir mengingat racun tersebut yang dapat langsung membunuh lawan dalam sekejap hanya dengan sekali sentuh. Menyadari serangan tersebut, Tangsen segera bertindak cepat untuk menarik mundur seluruh anggota timnya. Terlihat ia masih cukup tenang untuk membaca situasi. Semuanya pun dibuat sangat tercengang kala Tangsen memiliki cara untuk mengatasi racun ular giok milik Duguyan dengan penetral racun yang telah ia persiapkan. Tentu pengetahuannya yang sangat luas mengenai dunia racun ia dapatkan dari ingatan ketika dulu masih berada di Sekte Tang. Semuanya dibuat sangat terkejut, karena selama ini tak pernah terpikir sedikit pun untuk bisa menangkal racun dari ular giok yang terkenal begitu kuat.
Dari belakang tim Tiado masih tersisa Ling Ling, ialah tipe support dengan teknik lautan 9 hati yang dapat melakukan healing area untuk menyembuhkan para anggota timnya. Jika teknik ini berjalan lancar, maka tim Tiado sangat mungkin untuk bisa membalikkan keadaan. Kini pertarungan antar kedua tim yang sesungguhnya baru saja dimulai. Terjadilah bentrokan antar ketua tim. Meski luka Tianfeng telah disembuhkan, namun energi rohnya masih belum sepenuhnya pulih. Sementara Suying masih beradu kecepatan dengan salah seorang anggota tim lawan yang bernama Osler, pemilik kekuatan roh pelindung macan tutul. Sama halnya dengan Mang Hojun yang tengah Baiwan melawan anggota tim yang setipe. Namun tim Sri Lanka kurang diuntungkan karena terdapat perbedaan level dan jumlah cincin. Di sisi lain, Xiao dan Tang San tengah menghadapi Simo bersaudara pemilik pertahanan cangkang kura-kura. Walaupun mereka ini spesialis pertahanan, mereka juga bisa memanfaatkan kekuatan cangkangnya untuk menyerang meski di waktu yang bersamaan membuat pertahanannya menjadi menurun. Hal itu kemudian dimanfaatkan Xiao untuk melancarkan serangan. Namun sayangnya kali ini Tang San salah perhitungan. Cangkang-cangkang itu dapat dikendalikan dari jarak jauh untuk memotong tali akar Tang San agar pengguna rumput biru perak tersebut tak bisa lagi menarik Xiao. Kini Xiao pun masuk ke dalam perangkap. Teleportasinya pun juga tak akan berguna karena memiliki batasan jarak yang pendek. Akibatnya ia terluka sangat parah karena menerima serangan telak dari Simo bersaudara. Mang Hojun yang sangat emosi mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan auman Phoenix. Begitu pula Suying dan Daimubai menggunakan teknik gabungan roh harimau putih neraka. Teknik tersebut sangatlah kuat yang dapat menggetarkan seluruh arena sekaligus memukul mundur tim Akademi Tiando. Setelah kehebohan itu, diperlihatkan Simo bersaudara yang akan segera menerima amukan dari sang pangeran rumput biru perak. Tang San pun tak akan menahan dirinya lagi. Dengan penuh emosi, ia mengeluarkan tulang roh laba-labanya untuk pertama kalinya di atas arena. Di waktu yang bersamaan, Tang San menggunakan skill ketiga jaring laba-laba untuk menjatuhkan lawan pengguna teknik roh angin. Selanjutnya, ia memancing Simo bersaudara untuk melancarkan serangan terkuatnya, yang kemudian justru ia arahkan agar serangan tersebut mengenai sang ketua tim. Setelah itu, ia segera bergerak cepat untuk menjatuhkan Simo bersaudara, dan tanpa jeda ia langsung berlari ke arah Duguyan. Diperlihatkan racun Duguyan juga sama sekali tak mempan karena basically teknik laba-laba Tang San juga merupakan teknik yang beracun. Dengan tatapan yang sangat dingin, Tang San menangkap Duguyan dan seolah-olah memiliki hasrat yang kuat untuk membunuhnya. Melihat hal itu, Tianfeng menyuruh Tang San untuk melepaskannya, kemudian menyatakan kalau timnya sudah menyerah. Emosi Tang San perlahan mulai surut setelah mengingat ucapan dari Master Xiao. Ia lalu bergegas menyerap kembali racunnya sebelum menuju jantung target dan membunuhnya. Terakhir, ia meminta Ling Ling, anggota tim lawan yang memiliki teknik healing, agar juga menyembuhkan Xiao yang tengah terluka. Dengan ini pertarungan pun berakhir dengan kemenangan tim 7 monster Sri Lanka.